Yang kedua, kita masuk ke area penting. Area penting atau area kunci namanya ya. Area penting yang artinya di situ menjadi sangat krusial. Nah, yang utama area penting itu adalah area di mana di situ ada benturan, di mana di situ diuji ya. Maka ada support dan resisten. Kalau di atas saya sebut dengan level resisten, kalau di bawah menjadi level support. Jadi area penting yang utama itu ada support dan resisten ya, ada support dan resisten. Nanti ada yang kita tambahkan, ada retracement, ada range, ada retest dan sebagainya ya. Yang paling utama adalah support resisten. Jadi kalau support resisten itu jelas support itu adalah menguji kekuatan ketika dia naik. Ketika dia turun ya. Support itu menguji kekuatan seller. Menahan kekuatan seller. Ketika seller tidak mampu menembus, maka dia akan kembali memantul ke atas. Jadi support itu menahan laju seller. Nah, biasanya itu ada sentuhan di sebelah kirinya atau histori sebelumnya harus ada sentuhan. Sentuhan itu bisa berupa sumbu, bisa berupa body. Yang sering namanya support resisten itu yang sering ada swing begini. Nah, maka disinilah ketika dia turun terhenti balik naik, maka ini support. Ketika dia naik terhenti dan balik turun, maka ini menjadi resisten. Yang awal mungkin ini resisten, karena ditembus maka menjadi support. Jadi nanti ada support pertama di sini untuk menguji kekuatan seller. Kalau dia tidak mampu menembus, dia kembali naik. Kalau dia naik kemudian kembali turun menembus support yang bawah, maka ini menjadi resisten lagi. Kemudian turun diuji di sini. Ya, sampai di sini diuji mampu enggak melewati. Kalau tidak mampu melewati, dia kembali naik. Begitu, support itu begitu. Oke, ilustrasinya kalau saya tunjukkan ini seperti ini ya. Ilustrasinya. Oke, seperti ini ilustrasinya support and resistance tuh begini. Jadi ada namanya strong, ada namanya minor. Minor itu berarti sentuhannya kecil biasanya. Kalau sentuhannya banyak dan dia hampir-hampir satu garis, maka itu akan sangat kuat ya. Resisten yang sangat kuat atau support yang sangat kuat. Contohnya begini, ada sentuhan yang hampir-hampir mendekati, apalagi banyak sentuhan. Misalkan di sini ada sentuhan lagi, maka ini disebut dengan support yang kuat atau strong supportnya. Di situ potensinya akan memantul kalau dia betul-betul tidak mampu menembus. Tapi jangan lupa, kalau dia ditembus dengan kuat, maka akan panjang ke bawahnya. Jadi kalau support resisten itu yang kuat itu tidak bisa ditembus, maka pasti akan kembali. Kalau dia di break, jangan dilawan, dia akan terus, sehingga bisa manfaatkan potensi di sana untuk buy begitu. Ya, sebenarnya yang melakukan pergerakan atau pelaku pasar ini kan pihak perbankan ya dan korporasi tinggi ya. Ya, kita ini trader cuma hanya numpang atau numplek saja. Mereka yang jual beli besar tuh mereka yang nanti ketika dia mau mendatangkan barang dari luar negeri, kita harus tukar uang kita dengan dolar untuk beli. Kemudian kalau kita dapat dari luar negeri uangnya mereka, kita harus jual lagi dengan kita kembalikan ke mata uang kita dan sebagainya begitu sudah. Jadi dua kepentingan yang selalu berbeda. Kalau dia naik terus, ayam saja misalkan, tidak usah jauh-jauh. Ayam kalau naik terus, yang untung siapa? Yang untung peternak dan penjual tentunya ya. Peternak dan penjual dia akan tersenyum. Tapi apakah akan terus naik? Belum tentu. Nanti warung makan yang jual makanan yang berbasis ayam ini akan dihentikan, dia akan berhenti mereka berlangganan karena harganya naik. Harga melambung tinggi, nanti jual di konsumen terlalu tinggi, tidak ada yang beli. Diturunkan juga nanti rugi ya, terlalu kecil juga orang protes, biasanya segini kok segitu gitu ya. Selalu protes, ada dua kepentingan berbeda. Maka ketika terlalu tinggi, dia akan sementara tidak menjual, ayamnya tidak jual. Kenapa? Bahan baku mahal. Alasannya begitu sudah.
ganti yang lain. Nah, karena dia tidak beli, maka peternak dan penjual ini akan jadi penonton. Mau barangnya mau diapakan kalau tidak ada yang beli. Ini cuma satu ya, kalau ini jutaan ya. Dan pengaruhnya di sini nanti. Mau tidak mau dia akan mencari strategi untuk biar laku. Maka akan muncul nanti sentimen namanya. Ada pedagang baru. Dia punya modal yang harga itu bisa diturunkan ya. Misalkan 40.000, mungkin dia punya modal gede, langsung turunkan jadi 35.000. Maka pedagang yang warung ini dia akan melirik di sini. Kenapa? Harganya sudah turun, minimal sudah bisa mengatur. Yang harga 40 dia akan jadi penonton lagi, dia tidak dapat penjualan ya, karena harganya terlalu tinggi. Melihat di luar sudah ada yang lebih rendah. Maka tidak mau dia akan mencoba bagaimana supaya laku. Ikut pasar atau diturunkan sekalian 34. Itulah market itu begitu. Jadi walaupun perbankan itu tidak ada sama-sama bank jual beli mata uang itu sama, itu tidak ada, Bu. Mereka juga dagang, tetap harganya tinggi. Kalau mau sekian, kalau tidak mau ya sudah, itu sudah. Nah, nanti yang terjadi seperti itu, market itu akan selalu ada sentimen yang ada di sana. Yang muncul sentimen. Tidak ada ceritanya dia serta-merta terus-menerus naik dan turun, tidak ada. Selalu ada naik dan turun. Dan itu sebenarnya kalau kita pintar manfaatkan, kita bisa dapat peluang dua-duanya, naik bisa dapat, turun juga bisa dapat. Dengan catatan tentunya sesuai dengan karakteristik trading kita. Cara membacanya begitu. Ini coba perhatikan ya. Selama dia tidak bisa naik di atas, selama dia tidak bisa turun di bawah, maka dia akan di dalam zigzag terus. Begitu dia break di atas, maka dia akan naik. Begitu break di bawah, dia akan turun. Dia hanya sampai di sini, bergerak kembali turun lagi. Nah, begitu sudah seterusnya. Jadi harus ngerti parameternya. Selama dia tidak di break di bawah dan atasnya, maka dia akan terus begitu sampai dia break di sini. Setelah break dia naik lagi, masih naik lagi. Nah, ini kalau kita tahu entry di sini, satu candle ini cukup untuk kita exit. Bayangkan satu candle sudah 925, 9 poin. Ini kalau kita target cuma 500, 600, 567 masih dapat. Gitu. Harus tahu exitnya. Oh, ternyata exitnya di situ. Kalau kita targetnya 1000 atau 10 poin di atas, kita tidak dapat. Begitu tidak dapat, balik lagi kita pusing lagi karena merah merona posisi kita. Begitu. Jadi nanti juga demikian, sampai di sini dia tidak bisa lebih rendah lagi, maka dia kembali naik lagi, mantul kembali. Dia akan kembali mantul ya. Ternyata dia masih kuat. Dan begitu sudah dia tidak bisa lebih rendah, nanti akan kembali lagi. Pasar itu kan kembali lagi. Dia sempat naik, kemudian kembali lagi. Begitu sudah. Kalau kita tahu ambil posisi di atas, ambil posisi di bawah, kita dapat dua-duanya. Buy dapat, sell dapat. Itulah pentingnya kita tahu cara entry dan cara exitnya.